Semeton, waktu saya live ada orang bertanya begini, Pak Jero, kok istri saya tertarik sama suami orang Pak Jero, laki-laki lain selain suaminya dicuekin, kenapa bisa begitu Pak Jero? Langsung tak jawab begini, aduh berbahaya itu. Itulah masa puber istrinya dari umur 35 tahun sampai umur 45 tahun. Itu masa puber kedua seorang istri lebih parah daripada puber pertamanya. Jaga istrinya dengan baik, tak bilang gitu. Jangan sampai ditungguin sama tetangga, karena laki-laki hidung belang itu kurang ajar, dia gak memikirkan dosa. Nah, kalau istri kita berdosa sama orang lain, melakukan hubungan terlarang, jatuh hubungan gelap, selingkuh sama laki-laki lain, satu keturunan, artinya saat dalam periode sampai mati tidak memiliki kesucian. Berarti suami istri tidak memiliki kesucian, dan 7 turunan akan dipikul oleh anak istrinya, anak-anaknya gitu. Nah sekarang begini, begitu istri suami memiliki kesalahan, bina keluarga itu kembali. Jangan di umur 40 tahun lagi menjanda, lagi menduda, lagi ngalih nak bajang, lagi ngalih berondong, jadi ngalih kuranan. Karena kita hidup ini, ya kita yang hidup ini hanya 20 tahun bisa bahagia sama istri. Hanya 20 tahun, menikah umur 25 tahun. Itu sudah 45 tahun bersindang dia. Marah. Pada hanya 20 tahun lah selama kita menikah mendapatkan kebahagiaannya bersama suami istri. Sekarang jaga istrinya dengan baik. Kalau tidak bahagia, sekarang cari bagaimana cara buat bahagia. Bangkitkan kesadarannya, kembali ke jati dirinya. Jangan mencari guru sana sini, bergurulah pada dirinya, bergurulah pada hatinya, kata hatinya. Kalau semeton memikirin ngalih balian, kamu berguru gak ada jagonya, orang bisa ngeliat kurang semeton bisa bakat nih. Nah itu udah hati-hati. Hidup kita itu harus hati-hati, karena di zaman sekarang ini orang banyak memikirin kurang dan timpal. Apa yang buat kita bertengkar itu jangan dilanjutkan. Misalnya cuma mau judi, itu ngerang bertengkar, suruh berjudi. Buatlah hidup itu bahagia. Setelah semeton umur 45 tahun, 50 tahun, karena kegelapan ini terjadi, jangankan semeton minta tolong pada orang lain, anak semeton tidak akan bisa membantunya. Kenapa? Kegelapan orang akan lupa segalanya. Kegelapan adalah lupa. Ini kan zaman pengleburan, zaman pemutihan, seleksi alam, bukan zaman bahagia lagi seperti dulu. Itu yang saya sampaikan kepada semeton. Nanti setelah semeton tua, jangan sekedar minta tolong sama tetangga, minta tolong sama orang lain, keluarga. Anak kita sendiri gak perlu kita menggantungkan jati diri kan tua kita pada anak. Nanti kalau sudah tua sengidang-udang, kumpulkan uang dari sekarang, besok sudah tua bisa bawa ke panti jompo. Ini bukan karena apa, ini kegelapan zaman yang membuatkan manusia akan lupa orang tua. Makanya sekarang banyak orang tidak menikah, karena dia akan dipampir, karena sudah tua tapi jiwanya muda terus, seperti pampir dia. Nah itu dosanya besar. Manusia tidak menikah pun boleh, manusia menikah, tapi jangan main kuda lumping lagi, jangan ngesek. Itu bagus, tapi kalau dia tidak menikah tapi dia ngesek sana sini, nah itu pampir, itu berbahaya itu. Dia tidak akan memiliki masa depan kalau sudah begitu. Tuanya sudah gak memiliki masa depan dia. Kalau dia seperti pampir, menikah, tidak menikah sampai tua. Sekarang bahagiakan diri berdua. Hanya kita sama istri aja kita akan bisa sampai tua. Hanya kita berdua aja suka duka yang kita akan jalani, tidak sama orang lain. Nah sekarang apapun coba anda di luar, laki-laki ganteng, laki-laki gini, hidung belang, laki-laki banyak hidung belang sekarang. Oh itu yang nonton itu jadi hidungnya belang itu. Nah itu yang saya sampaikan kepada semua tuan. Sekarang berhati-hati. Hidup sekarang ini akan banyak susahnya ketimbang baiknya. Karena kita ini menghadapi zaman kegelapan, menghadapi zaman
pengleburan. Banyak orang lupa pada keluarga, lupa pada istri, lupa pada anak, lupa pada saudara. Kalau semeton baik, jangan pikirin matinya. Pasti ada orang baik yang akan membantu semeton. Walaupun ada orang pura-pura baik dia dapat semeton, kalau dia sudah gedek, dia akan semeton sengsara, dia akan melihatnya. Pura-pura dia baik, pura-pura dia padu dapat, dalam hatinya dia bahagia. Cuma tak memang ketupulon begitu dia. Tiba-tiba makanya awal kejahatan itu adalah awalnya kebaikan. Dia pura-pura baik, tapi setelah semeton menemui kesengsaraan, dia pura-pura kepingin tahu aja apa namanya, caper gitu lah, kepo. Nah itu yang sampaikan semeton. Sekarang buat kebahagiaan itu sama istri, jangan semua uangnya diserahkan pada anaknya. Setelah anaknya besar dan sudah kuliah, setelah menikah, lepaskan uang itu khusus untuk berdua aja. Buat masa depan berdua, tabung uangnya. Nanti kalau tua sekali nggak bisa dijompo aja. Karena daripada mati membusuk di tengah kamar tidak ada yang ngurus, itu yang akan terjadi ke depannya. Karena ini kegelapan, bukan karena apa. Apa dosa anti anda gitu. Apa yang dia ngerangin itu gitu. Karena ini adalah zaman pemutihan, zaman kegelapan. Orang gelap udah lupa segalanya. Lupa anak, lupa ibu, lupa istri, lupa semuanya nanti. Hati-hati gitu yang saya sampaikan kepada sementara ya. Jangan ego, turunkan egonya. Biar kita bisa baik sama istri. Itu kita hanya bisa akan menanggung suka duka sama istri aja. Buat masa depan, tabungan berdua. Jangan buat utang lagi kalau sudah umur 40 tahun. Jangan mikirin nganten lagi, menjanda lagi mau cari yang baru. Jangan. Yang laki-laki begitu mau cari berondong, jangan. Oke, yang laki-laki umur 40 tahun dapat berondong. Nanti setelah puber keduanya keluar, sang istrinya, dia akan ditinggalkan, dia tambah sakit hati, mati sakit hati dan segala. Tuh, jangan mikirin yang itu, yang bungu-bungu itu lama ya. Kalau sudah ketemu jodohnya peturuh nak Bali, itu yang utama tuh. Menikah peturuh nak Bali paling utama. Kenapa? Karena kita memiliki kawitan, kita punya kawitan, jadinya kita masih bisa berjalan searah gitu loh. Kalau kita beda kawitan, nah itu yang bermasalah. Kita beda ajaran, itu yang bermasalah. Anak akan ngelawan, akan tidak ingat pada orang tua gitu. Nanti ya barang siapa menikah sama beda ajaran, nanti tuanya dia tidak memiliki anak yang akan ngurus. Nah itu yang saya sampaikan. Itu 90% manusia menikah sama beda ajaran, tuanya akan tidak diurus sama anaknya. Apalagi kalau seorang ibu beri sama suaminya, anaknya tidak akan beri sama orang tuanya, tidak akan ngurus orang tuanya. Itu yang saya sampaikan kepada semuanya. Sukses semua.